yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Apa kabar? Luar biasa tentunya, haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Selamat pagi, salam semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kalau saudara dan saya boleh ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan saya mengundang semuanya, baik saudara yang ada di rumah, shalom. Saya percaya pagi hari ini apa yang Tuhan kerjakan itu sempurna. Haleluya. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu sempurna. Oleh sebab itu, mari kita menggenapi panggilan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, sebab kami merasakan kasih Tuhan sepanjang hari. Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan biarlah apa yang kami nikmati kami berikan kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Bila persembahan kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, mari Engkau menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Ampuni semua perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pujian dan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Kira-kira shandara-bara-bara, kira-kira rabaya shandara-bara-bara, kira-kira sebab Kau Allah yang layak terima pujian kami. Tidak ada yang kami dapat balas kecuali pujian kami kepadamu Tuhan. Rabaya raba-laba-raba syadara-bara-bara-bara. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya rabaya raba-laba-raba syadara-bara-bara-bara. Ya rabaya raba-raba sikira raba-raba. Kau yang layak terima pujian kami Haleluya Yesus. Sebab hanya bagi Dia segala pujian dan hormat. Mari saya undang semuanya jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Dia ada di tempat ini. Karena hanya bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan itu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab hanya bagi Yesus pujian dan hormat. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Raja di atas segala raja. Engkau yang hidup sampai sekarang selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia
sudah menebus saudara dan saya pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita elulukan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besarkan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami berikan padamu Tuhan, kami berikan kemenangan atas setiap hidup kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri kami kan berdiri suku pasti mujizatmu terjadi. Mari kau yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, naikkan pujian ini sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besarkan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami berikan dengan iman kita katakan, engkau sediakan bukan hidup di setiap langkah. Kami berdiri, kami kan berdiri situ pasti mujizatmu terjadi. Dengan iman katakan, kami terima, kami berikan kuasa-Mu Tuhan, kami berikan kemenangan yang Engkau sediakan, bukan bawa setiap langkah. Kami berdiri, kami kan berdiri situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi sekarang sampai selamanya. Amin. Engkau yang percaya mujizat Tuhan terjadi, berikan salam kiri kananmu. Katakan, Allahku luar biasa. Saudara percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mendengar panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah.
memberikan sekali lagi, aku anak raja. Amin. Penuhi panggilan Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Untuk itu saudara dan saya dipanggil. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan minggu ini saudara diberikan kesempatan untuk menabur. Ada 3 amplop ya. Yang satu persembahan kepada Tuhan, kemudian persembahan Natal. Saudara yang terbeban, saudara yang rindu memberkati acara Natal, saudara bisa memberikan persembahan Natal dan persembahan pembangunan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh bawa penyembahan kami boleh bawa Tuhan Yesus pagi hari ini hati kami, dan kami rindu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami yang akan memberkati di tempat ini. Kiranya Bapa, Engkau akan terus memberkati sidang jemaat Tuhan. Amen. Sehingga sidang jemaat Tuhan boleh terus membagikan berkat-Mu buat gereja Tuhan. Amen. Di tempat ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami menyerahkan persembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Menciptakan kami, dan Engkau yang memanggil kami Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami, Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu duduk tenang, buka hati pikiran untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Tentu tidak usah tanya, saya sudah tahu semua kalian keadaannya baik-baik saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan luar biasa tentunya. Puji Tuhan, haleluya. Kelihatan dari wajah-wajah yang sukacita itu kelihatan ya. Haleluya. Tema khotbah bulan November 2024 ini ialah Fulfill His Call. Penuhi panggilannya. Panggilannya bagimu tentu ya, bagi kita ya. Bukan bagi orang lain ya. Penuhi panggilannya bagi kita. Banyak tokoh-tokoh hebat yang dicatat dalam Alkitab adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas ilahi. Ya. Banyak ya tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Abraham. Ya. Abraham adalah orang yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian. Ya. Dia tidak tahu mau dipanggil itu disuruh kemana gitu, tidak tahu dia. Tapi dia nurut ya, menurut panggilannya. Kalau saya dulu dipanggil dari Surabaya, disuruh ke Sidoarjo. Nah, ya, saya tahu ya tujuannya ke Sidoarjo ya. Tentu lebih baik ya daripada keadaan Surabaya, dan saya melangkah kaki untuk menuju Sidoarjo, Darjo ya. Soalnya bangga kita punya tempat tinggal di Surabaya daripada Darjo ya. Tapi Darjo ini luar biasa ya. Berikutnya yaitu Musa. Musa juga adalah orang yang dipanggil Tuhan melalui semak belukar yang menyala. Dia di situ menemui Tuhan untuk dia dipanggil untuk membebaskan dan membawa keluar orang-orang Israel, bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada lagi Daud. Daud adalah orang yang dipanggil Tuhan dari padang pengembalaan dombanya dan diurapi oleh Nabi Samuel dan menjadi raja Israel yang perkasa. Juga Paulus adalah orang yang dipanggil Tuhan menjadi rasul yang menanam banyak gereja di mana-mana. Ya, ini orang-orang yang contoh-contoh orang-orang yang dipanggil Tuhan, dan mereka memenuhi panggilan Tuhan itu. Ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita dipanggil Tuhan, apakah kita juga nurut, juga mau siap laksanakan? Ya. Sebetulnya harus demikian ya, harus demikian. Ya. Seperti saya juga dipanggil Tuhan untuk dari Surabaya pindah ke Sidoarjo. Ya, ya tujuannya bukan seperti saat ini ya, tentunya gitu loh. Tapi saya kemudian dipanggil Tuhan untuk membangun gereja. Ya, bukan membangun bisnis, tapi membangun gereja. Tapi bisnis dan gereja itu supaya ya ini investasi yang luar biasa ya. Investasi yang luar biasa. Kalau investasi kita investasi emas, kita bisa jual sewaktu-waktu ya. Kalau investasi gereja ini tidak bisa dijual. Ya. Kalau kita butuh uang, tidak bisa. Gereja ini mau dijual gimana? Tidak bisa. Ya. Siapa yang mau beli gereja? Ya. Kalau dijual ya semua, sama umatnya semua sama perangkat semuanya ini. Ya. Ayo cari investor yang mau
buka gereja gitu, sudah datang ke sini bawa uang, ya, saya serahkan semua perangkat gereja dengan semua umatnya. Jadi enak, jadi ganti suasana baru gitu loh ya, biar semangat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini guyonan, nanti saya diselontek Tuhan nanti ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya itu, lebih baik saya jual mas-mas saya saja yang kerwil-kerwilan itu saya jual ya. Seperti kemarin ada jemaat yang membenahi gelangnya yang patah gitu ya. Ini lebih baik dijual Bu, ini Bu, daripada direparasi ya, lebih baik dijual aja. Jadi uang ini. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan sedang memanggil saya dan saudara umat yang percaya untuk menjadi saksinya dan melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Ya. Enak kalau dipanggil Tuhan itu enak, pasti enak karena Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan kita ya. Amin. Ya. Saya dulu juga tidak punya apa-apa ya, tidak punya apa-apa. Tapi begitu dipanggil Tuhan, disuruh saya manut aja. Disuruh buka gereja, yo buka Tuhan. Disuruh beli tanah belakang, yo Tuhan. Ya. Nurut itu enak sungguhan. Jangan berontak gitu loh. Berontak sakit semua kita ya. Jadi itu hal yang perlu kita teladani semua tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang mereka begitu setia ketika Tuhan memanggil mereka untuk tugasnya masing-masing ya. Dipanggil itu ada tugasnya masing-masing. Kamu sebagai ini, kamu sebagai ini gitu. Kamu sebagai ini gitu. Kebetulan saya dipanggil sebagai OB misalnya. Nah, untuk kamu ngepel gereja ya. Oh ya, siap Tuhan. Kalau dipanggil untuk jadi gembala enak aja ya toh. Tapi tidak enak katanya, ada yang bilang gak enak Bu. Itu kalau jadi gembala itu dirasani terus di mana-mana dirasani itu. Di depannya itu baik-baik saja, iya Bu, tapi di luar waduh suaranya enggak enak gitu loh didengar. Tapi enggak apa-apa ya, menter saja. Kalau dipanggil Tuhan itu Tuhan pasti mengcover ya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya. Kalau engkau dipanggil Tuhan, engkau menjadi orang yang terpilih. Ya. Kenapa tidak lainnya yang dipanggil gitu? Kenapa kok aku Tuhan? Ya. Aku loh, kok kau bangun gereja ini gimana sih Tuhan? Banyak teman-temanku itu loh kaya raya, suruh mereka bangun gereja. Aku yang melayani Tuhan. Ya. Kita sering sama Tuhan itu protes ya, kadang-kadang nyang-nyangan gitu sama Tuhan itu. Bukan sama pedagang saja, kita kalau belanja itu nyang-nyangan ya para ibu-ibu ya. Jangan ditawar kalau mereka jualan itu, kalau bisa ditambahi gitu. Berapa ini Bu? 8.000. Ini lagi 10.000 sekali susu. Nah itu. Ya. Itu loh. Mereka itu untungnya berapa sih? Ya kepanasan, kehujanan ya loh. Masih ditawar lagi gitu loh. Tapi seni nawar itu luar biasa. Seneng gitu. Kita kalau belanja di itu Surabaya ya, ada suatu mall itu yang itu enggak ada flashnya, ada nyang-nyangan itu. Siapa yang kuat ngenyang dapat murah, wih nanti sukacita, aku dapat murah gitu ya. Itulah. Tapi kita sama Tuhan jangan nyang-nyangan, kalau bisa disuruh nggih Gusti, kula manut. Ya. Kita lanjutkan di Matius 22 ayat 1 sampai 3. Matius 22 ayat 1 sampai 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hai kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah ini. Diundang kok mau datang gimana sih? Gitu. Undangan itu sebagai suatu kehormatan. Ya. Kita ucap syukur kalau kita diundang. Sebagai kita dikenal, kita dihargai, dan kita diharapkan kedatangannya gitu. Kita masih merespon, ya aku datang gitu. Ya. Sekarang undangan itu tidak berupa undangan secara fisik gitu ya. WA, melalui WA. Pak, tanggal ini aku mau mengadakan pernikahan untuk anakku. Aku mau mantu, Pak. Bapak bisa datang apa tidak? Kalau saya ditanyai bisa datang apa tidak, jawabannya apa? Tidak. Iya loh. Itu sekarang modelnya begitu undangan itu. Ya toh. Nggak niat ngundang gitu loh. Kalau undang ya tanya aja alamatnya, Pak. Tolong Pak, alamatnya yang jelas di mana saya kirim undangannya, gitu kan. Ya, itu zaman dulu. Sekarang zaman sekarang lain. Bapak mau datang apa tidak? Ya saya jawab tidak. Lo mau datang apa tidak? Ya tidak ya toh. Kalau Pak dimohon datangnya ya Pak ya. Saya kirim undangannya nanti, tolong alamatnya yang jelas ya. Kalau dikirimi undangan, ada yang kemarin habis WA gitu saya katakan ya, terus dia tapi tidak nyatanya alamatnya yang jelas dan mengirim undangan secara fisik ya. Ya saya datang gitu loh. Ya, jadi saudara kalau WA saya mau datang apa enggak, jawabannya saya pasti tidak. Ya, enak di rumah, enggak keluar rumah, enggak kalong bensin, enggak kalong apa lagi satunya, buan, gitu. Itu. Dan kita enggak makan enak-enak di situ yang menyebabkan tubuh kita sakit semua. Nah, makannya itu enak-enak itu, daging, waduh, itu lada hitam, wih, itu dimakan sakit, enggak dimakan eman. Nah, ini gimana ini? Gitu. Dua pilihan kita dihadapkan kepada dua pilihan ini. Dimakan nanti pulang pasti sakit semua badannya. Itu atau mati. Lu bisa lo habis makan itu daging-daging terus geblak gitu loh. Ya itu. Ya ada dua pilihan. Jadi kita harus milih yang mana gitu loh. Ya. Lebih baik kita sebelum datang pesta itu di rumah makan dulu. Jadi perut kita sudah kenyang ya. Jadi karena kan molor itu undangannya. Undangannya jam 6. Padahal masuknya kematian itu setengah 8. Hampir jam 8 dan nanti makannya kan setengah 9, bisa jam 8 sampai setengah 9 baru makan. Ya, ini perut sudah kriuk-kriuk gitu. Nah, nanti sudah kriuk-kriuk, semua yang ini balas dendam kita sikat semua. Itulah, gitu. Itu jadinya. Ya, jadi lebih baik di rumah ngemil dulu, makan dulu. Jadi sana tenang biar orang-orang royal makanan kita tenang aja. Cuma ngincip-ngincip aja lah, ya. Itu bagi yang saya sudah lansia soalnya sudah usia emas ya tuh. Tapi bagi kalian yang masih muda-muda yang masih membutuhkan tenaga ya sudah tanpa ampun ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang kalau mengadakan ini makan-makan di gereja, itu paling suka saya ya. Karena makanan semua bersih ya, itu senang saya. Kalau makanan masih sisa itu gimana juga nosopo kan gitu. Kalau di gereja pasti habis itu hebat orangnya ya. Puji Tuhan. Senang kalau kita ngadakan pesta terus habis itu seneng gitu loh. Makanan itu habis ya dihidangkan enggak orang ngutik. Waduh ini berarti makanannya kurang enak ini gitu loh ya. Puji Tuhan. Maaf loh ada yang tersinggung, maaf ya, tidak apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini kita diundang oleh Tuhan ya dalam pesta ilahi ya, pesta rohani ya. Kita harus memenuhi undangannya gitu loh ya. Undangan itu harus ini ya, hamba-hambanya itu kan disuruh nyebarkan undangan, tapi diberi syarat. Kalau datang ke undangan harus pakai baju yang necis, bahkan baju gombrek dasteran datang ke pesta, waduh ya. Jadi harus juga menghargai orang yang mengundang kan. Nah ini undangan dari Tuhan ya. Lebih-lebih dari Tuhan undangan gitu. Datanglah ya. Ya, kita ya merespon lah. Kita datang, memberi waktu, kita datang
dengan memakai baju yang necis ya toh, sehingga kita bisa memenuhi undangan itu gitu. Kita baca lagi di Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kita ini ya untuk datang memenuhi undangannya ini ya kita juga semua dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kita didadani ya sehingga kita layak menjadi tamu agung bahkan ya untuk datang kepada undangannya itu ya. Kalau kita diundang Tuhan Yesus ya datanglah ya. Dia katakan ini Matius 11 ayat 28. Di Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa kan? Ya, kalau kau diundang kau datang, ya, dia katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa saat ini yang tidak letih lesu dan berbeban berat? Angkat tangan. Ya. Saat ini memang dunia lagi nggak baik ya, sehingga membuat kita letih lesu dan beban berat. Hanya satu-satunya jalan yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa mendapatkan kelegaan itu. Di luar Tuhan nggak mungkin kita dapatkan kelegaan, kita dapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan saat ini. Ya, kita toleh-toleh ke sopo sing nek tak utangi yo. Nah, iku. Ndak ono padha gak duwe-duwite. Ya. Sasarane sopo yo? Wingi wis mari iki. Iki meniki yo. Mben iki ya, kita bikin jadwal. Tapi padha gak duwe-duwite, ya. Mohon maaf, sepurane Dik, sebagai sing kata nggih. Ya, memang karena itu kita harus datang kepada Yesus untuk kita memperoleh kelegaan. Kita pasti dipenuhi segala kebutuhannya kita oleh Tuhan. Ya. Saya datang kepada saudara saya pinjam uang, tidak dikasih, tambah dimarahi gitu. Ya. Kalau kamu tidak punya uang jangan bangun rumah. Iya benar-benar, aku tak bangun kobong. Ya, kalau kita bangun kobong PT itu kan gampang kita cari itu. Galvalum yang sudah hafalan itu dari Pak Readi bangun itu sisa-sisa itu kita skrup hati sudah kandang. Kalau mau bangun rumah itu kan mesti kita ngitung dulu berapa anggaran kita gitu. Nanti belum masih seperempat sudah mandek. Memangnya kalau tidak punya uang ya jangan bangun, diam saja gitu. Ya puji Tuhan. Ya itulah. Ya, mari kita turuti undangan Tuhan. Kita turuti undangan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, mengundang kita, ya datanglah. Ada 3 panggilan. Yang pertama yaitu dipanggil pada suatu pesta. Ya seperti tadi di Matius 22 ayat 1 sampai 3 ya. Dipanggil pada suatu pesta rohani oleh Tuhan. Ya kita datang. Ya Tuhan datang. Ya. Kita mengiyakan undangannya Tuhan Yesus itu. Ya. Kita datang dengan sukacita dan Dia menerima dengan sukacita pada kita. Ya. Yang kedua yaitu panggilan untuk suatu tugas atau jabatan. Ya, panggilan itu bukan kita diajak makan-makan tok, tapi kita diberi tugas dan jabatan. Ya. Seperti kemarin pada para menteri yang diundang Prabowo, ya, presiden kita. Bukan untuk diajak makan-makan tok, tapi diperintahkan, dilatih seperti militer. Ya.
kapan kapokmu gitu ya. Kalau mereka sebelumnya tidak pernah latihan itu di situ bisa tepar ya. Tidur jam 2 bangun jam 4. Ya. Kita biasanya tidur jam 2 bangun jam 4, jam 5 kita selesai doa, tidur lagi ya toh. Tapi ini tidak bisa, habis itu banyak kegiatannya. Tidak bisa tidur lagi. Ya tidur cuma 2 jam, tidur 2 jam itu rasanya tidak tidur ya. Kita takut kalau kebablas ya nanti ya, tidak bisa bangun. Jadi nanti disuruh pulang tidak jadi menteri. Haleluya. Saya kemarin juga tunggu panggilannya, mungkin saya dipanggil tapi tidak dipanggil. Tua tak enten-teni Pak Prap. Ya itu. Ya. Kita dipanggil untuk suatu tugas jabatan ya. Kalau dulu saya disuruh ke Sidoarjo untuk saya dikasih jabatan atau tugas, mungkin gak sido aku. Wis gak sido Tuhan, Sidoarjo. Ya. Tapi karena saya pindah ke Sidoarjo diberi sesuatu yang enak gitu loh. Ya, saya dibangunkan rumah yang besar. Ya, dikasih fasilitas yang baik, ya saya mau gitu loh. Tapi ada tugasnya nanti gitu loh. Habis mau jangan ngomong enggak mau loh. Kalau sudah ngomong iya ya iya, jangan mau iya, terus enggak sih Tuhan, enggak sih. Ben-ben aja. Ini biasaan kita ya, kalau kita dikasih tugas gitu, jangan saya, besok saja, lusa saja gitu. Ya, gitu. Tapi kita kalau butuh sesuatu sama Tuhan, saiki Tuhan, ini krusial Tuhan. Ya, kita baca di Kejadian tadi sudah kita baca ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tentang Abraham yang dipanggil Tuhan ya. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1. Ya, no? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Abraham dipanggil, ya, pergilah dari negerimu. Ya nurut gitu. Nurut. Luar biasa ya. Abraham nurut ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ya. Ojo dipek dhewe berkati. Ya. Kita lanjut di Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Ini tentang Paulus. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jauh, kita diutus jauh. Ojo Tuhan, cedek-cedek aja Tuhan. Darjo yo tanggulangin lah Tuhan. Wonayu aja Tuhan. Ini cedek-cedek aja Tuhan. Ojo adu-adu lo Tuhan. Ya. Tapi Paulus ini diutus, pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kita bahkan disuruh melayani bangsa-bangsa lain. Ya. GAB itu singkatan dari apa? Gereja Anak Bangsa ya. Bukan gereja Allah baik lagi, tapi gereja anak bangsa. Jadi kalau di sini nanti ada datang duduk bule-bule, nah kau harus melayani. Ada yang hitam, ada yang putih. Ayo kita siap-siap belajar bahasa Inggris ya. Siapa di sini jemaat yang pintar bahasa Inggris? Saya berikan kursus bahasa Inggris pada semua jemaat sehingga nanti kalau ada bangsa-bangsa yang datang ke gereja kita, kita bisa melayaninya. Ya. Apa kita pakai belajar bahasa isyarat saja ya. Ya. Ada sebuah kisah yang itu kemarin di apa? Sebuah restoran itu ada seorang tamu mau makan tapi dia ini pendengarannya kurang. Pendengarannya kurang sehingga dia
mau pesan makanan itu agak kesulitan ya. Tapi untungnya ada seorang pelayan yang dia mau belajar bahasa isyarat. Jadi dia enggak usah nulis, dia maunya nulis ya. Aku pesan ini, aku mintanya gini. Kan lama satu lembar penuh itu ya. Aku enggak mau asin, enggak mau pedas itu. Nah itu. Tapi dia pelayan ini belajar bahasa isyarat sehingga dengan itu dia cepat bisa mengetahui apa yang mau dipesannya, dan dia dengan cepatnya bisa melayani pelanggan ini. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Pelayan ini ya, dia mau belajar sesuatu untuk orang lain, bukan untuk dia sendiri loh. Ya, belajar bahasa isyarat itu untuk orang lain. Kita bisa melayani orang lain yang membutuhkan pelayanan itu sehingga cepat bisa connect ya, bisa tahu apa kebutuhannya gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, seperti itulah pelayanan ya. Kita baca lagi di 1 Petrus 2 ayat 9. Hari ini banyak firman-Nya ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini tugas kita ya. Tugas kita. Kita sudah dipilih, kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri loh. Luar biasa loh. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan kepunyaan orang lain, tapi kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, kita sudah dipanggil untuk keluar dari kegelapan dan menuju terangnya yang ajaib. Ini suatu janji yang luar biasa. Ya. Dari kegelapan kita menuju terangnya yang ajaib. Tentu kita diberkati Tuhan luar biasa di situ. Bukan berkat jasmani saja ya, jen terus, cuan terus. Tapi berkat yang luar biasa itu ya ada keluarga yang damai, keluarga yang dipulihkan, kesehatan yang dipulihkan. Itu berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita terus di Matius. Kita buka Matius 28, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini. Kita diperintahkan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Kita bisa melayani bangsa-bangsa. Ya. Kita tidak perlu mereka terus dibawa ke gereja, mereka harus menjadi Kristen. Ya. Itu nomor 2. Nomor 1 yaitu kita memperkenalkan siapa Yesus itu. Ya. Seperti Indonesia ini belum tidak dikenal, di luar negeri itu jarang dikenal. Kalau Bali dikenal. Indonesia itu bagian mana dari Bali? Loh, kualik tuh. Bali itu bagian mana dari Indonesia? Enggak. Mereka lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Ya. Jadi kita lebih memperkenalkan siapa Yesus itu. Kalau mereka sudah mengenal, nah itu baru mereka mau lebih lagi mengenalnya. Baca firman, dan disitulah mereka secara otomatis mereka berarti pengikut Yesus. Walaupun mereka tidak pindah agama, tapi mereka pengikut Yesus yang setia. Jadi kita tidak tahu, ya, walaupun mereka bertopi putih, tapi doa mereka kepada Yesus. Ya, nggak tahu. Ada tetangga saya yang itu dia mau mengadakan suatu perpisahan, kok tidak enak ya perpisahannya dengan istrinya. Dan dia katakan pada saya, waktu itu saya masih sebagai RT, dia katakan,
Apa Pak? Saya tanya, apa Pak alasannya Pak untuk Bapak meninggalkan? Ya itu doanya dia itu condong kepada Yesus. Kok tahu Bapak itu doa kan dalam hati? Kok bisa? Apakah bisa didengarkan? Ya, kita tidak tahu doanya orang ya umi-umi seperti Hana itu ya ini lagi mabuk bagaimana ya? Umi. Ya. Doa, nah, tapi doanya itu condong kepada Tuhan Yesus gitu loh. Nah itu agamanya ini, tapi doanya condong kepada Tuhan Yesus. Itu jadi alasannya dia untuk itu. Wah, ya berat kalau gini ini. Ya, kita sering kalau kita maunya keinginan kita buka PT alasan. Ya. Jadi alasannya banyak pol ya. Alasan ini, alasan itu, alasan. Jadi kita buka pasang pelang, buka PT alasan. Ya banyak sekali alasannya. Gitu. Kalau ini alasannya ini, kalau ini alasannya ini, tidak bisa jadi Pak. Gitu ya. Ya itulah. Jadi kita dipanggil untuk suatu tugas dan jabatan dan terimalah tugas dan jabatan itu. Ya. Jangan kita buat PT alasan untuk kita menghindar dari panggilan itu, dari tugas-tugas kita. Ya. Tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus. Ya. Tugas-tugas yang Dia berikan pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang ketiga yaitu dipanggil untuk suatu pengadilan. Ini yang berat ya. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah itu. Ya nanti kita disidang ya. Kita berbuat jahat apa berbuat baik di dalam kehidupan kita ini. Baru kita bisa diterima. Ya silakan masuk. Ya, tapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan sehingga kita nggak bisa masuk ya ke dalam takhta Tuhan ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus ya. Ini pertama kali kita sujud di hadapan Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kita ya. Di gereja ini tempatnya orang berdosa, bukan tempatnya orang suci sekali, itu tidak ada. Semua kita berdosa ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Loh, kok tidak ada? Seperti kita semua orang yang pernah melakukan dosa ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar ya. Ada salib kecil, salib besar. Kalau itu pikul salib, kita lebih baik senangnya pikul salib yang kecil aja. Tidak berat ya. Tapi tidak ada. Tuhan tidak memberikan kita sesuatu beban yang berat. Semua yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita baca lagi di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita kalau panggilan ini, ya kita tidak leha-leha ya, kita tidak santai-santai ya, tapi kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kejarlah hadiah itu. Ya, tidak bisa kita diam-diam terus ada hadiah ceblok gitu dari langit kalau bukan mujizat spektakuler yang terjadi. Ya. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Kita harus penuhi panggilan surgawi ini dari Allah ya, sehingga kita memperoleh hadiah di ujungnya. Kalau setelah kita melayani dinilai pelayananmu bagus ya, seperti kita ngebuk drum itu harus gebuk dengan sungguh-sungguh gitu. Ada tak tuk gini, nah itu ya toh. Makanya kita kasih ini kasih tapping ini supaya enggak
terlalu keras bunyinya ya. Tapi di dalam gebuk yang keras tidak apa-apa. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita punya penggebuk drum yang handal di GAP, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Sehingga kita kalau memenuhi panggilannya, kita mendapatkan upah yang luar biasa ini loh. Upah, siapa yang tidak mau upah? Pasti mau. Kerjanya tidak mau, tapi upahnya mau. Nah, ini berat sekali ya. Saya kemarin sudah tunggu-tunggu seseorang yang untuk saya panggil untuk bersih-bersih rumah ya. Hari Jumat saya kan libur ya. Libur itu tidak libur tapi ya, bersih-bersih rumah gitu loh. Ya, saya sudah panggil untuk bersih-bersih rumah bagian depan, tapi tidak datang, tidak jebus gitu loh. Janjinya nanti jam 8:30 atau jam 9. Ya saya tunggu-tunggu tidak jebus tapi gitu. Ya sudah, ya dia dapatkan upah, mau tidak kerja, gitu. Gitu. Coba tadi dia kerja, kon sudah merah-merah di tangannya pasti, gitu. Nah tidak mau kerja ya wes ya. Ya saya sudah sediakan uang di celana saya ya urung tak lebur dompet mana wis. Akhirnya saya kerjakan sendiri ya, bersih-bersih sendiri gitu loh. Ya. Ada seorang yang ngajak saya makan, Pak di mana Pak? Ayo nanti makan siang. Sorry nggak bisa, saya lagi bersih-bersih rumah. Nah, itu. Kalau Tuhan sudah katakan panggilannya itu, ayo kamu bersih-bersih rumah hari ini. Ya best. Siap bos. Karena sorenya nanti ada persekutuan di rumah saya gitu loh. Jadi masuk rumah saya yang gombrek kayak gini, ya kan bikin malu gitu loh. Ya, hati-hati ya. Di sini akan diadakan sidak ya, ibu-ibu, ya, tolong rumahnya dibersihkan dari sudut ke sudut ya. Nanti kalau ada sidak ke rumahnya, ada penilaian, nanti yang terbaik mendapatkan hadiah, yang terjelek pun mendapatkan hadiah. Jadi terserah Anda mau dijelek-jelekan, mau dibaik-baikkan, dibersih-bersihkan, ya. Ya, yang jelek juga dapat hadiah, yang baik juga dapat hadiah. Yang tengah-tengah nggak dapat hadiah. Kalau jelek sekali, kalau baik sekali. Ya. Seperti para artis itu ya. Kalau ganteng sekali, cantik sekali, udah dipakai dia untuk main, ya. Jadi bintang film. Kalau jelek sekali, jangan nanggung gitu loh. Kalau jelek sekali laku dia, ngelawak itu laku, ya modelnya nggak karu-karuan itu laku. Tapi nek tanggung-tanggung itu nggak laku teman. Jadi kita harus yang terbaik. Tapi jangan yang kita jadi yang terjelek ya. Pokoknya payu Pak, kapok Pak. Ya, tapi kita mau the best, kita mau yang terbaik. Kalau kita anak-anak Tuhan cocok ngisi ini Tuhan ya. You know? Jadi kita mau yang terbaik menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Yaitu tadi ada 3 panggilan, yaitu panggilan untuk suatu pesta, kita diundang, kita datang ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang Tuhan. Pasti datang Tuhan. Yang kedua dipanggil untuk suatu tugas dan menjadi pejabat. Ya Tuhan, aku mau. Kau tugaskan aku apa saja, aku mau Tuhan. Ya, karena di balik itu ada upah yang besar sedang menanti engkau. Jangan kau tolak. Ya, nggih Tuhan. Ya, nggih boten pekanggih gitu. Ya. Nggih boten kepanggih. Ya. Nah itu, kita seringnya gitu, nggih tapi boten kepanggih. Ya. Jadi yang ketiga yaitu dipanggil untuk suatu pengadilan, yaitu di sini ya kita pasti punya suatu salah lah pada Tuhan. Ya kita sujud minta ampun sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku. Aku mau menuju suatu yang baik, tuntun aku Tuhan untuk menuju suatu jalan yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, mari kita penuhi panggilannya. Ya, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi sehingga kita memperoleh upah. Ya. Dosa kita diampuni, mahkota keselamatan sudah menanti kita, dan kelak kita mati, kita masuk surga. Nah, itu janji yang luar biasa ya. Ya, karena itu kita penuhi panggilan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku mau Kau panggil kapanpun. Aku siap Engkau panggil untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya undang para WL memuji, haleluya, puji Tuhan. Tuhan terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau sudah panggil kami Tuhan untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama. Pakai kami lebih lagi Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan.
Ampuni kami kalau kami sering membuat alasan untuk kami tidak memenuhi panggilan-Mu. Tapi saat ini kami mohon ampun daripada Engkau Yesus. Mulai saat ini kami mau memenuhi panggilan-Mu. Kapanpun Engkau panggil kami, utus kami, beri tugas kami, kemanapun Engkau utus kami siap untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memberikan upah yang luar biasa kepada kami. Mahkota sedang menanti kami di ujung daripada pelayanan kami, di ujung dari pertandingan yang Engkau masukkan kami ke dalam area pertandingan itu, dan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku sangat baik. Tuntun bimbing kami Tuhan, untuk kami dapat memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Saya serahkan pada Pastor Henry untuk memimpin perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Juga kami berdoa berkati roti dan anggur yang akan dibagikan, supaya pada hari ini jemaat boleh menerima berkat ilahi. Kami terima semua ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saudara, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan roti ini. Kita berdoa. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bagi seluruh sidang jemaat, kita dapat mengangkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan anggur yang kita naikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Firman-Mu berkata, ketika kami makan roti dan minum cawan anggur, kami mendapatkan sebuah tugas panggilan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Biarlah kami sadar Tuhan, bahwa ada sebuah panggilan yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau pulang dari rumah-Mu dan kami bawa Tuhan sebuah panggilan yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami akan memenuhi panggilan untuk kami boleh terus Tuhan mengejar panggilan surgawi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kami menjadi
pribadi yang setia dalam memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi, tetapi bersama Kristus pasti kami mampu Tuhan. Karena ada janji firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Tuhan, buat Bapak Ibu Gembala, khususnya pada hari ini, pagi ini, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tambahkan hikmat, tambahkan kebijaksanaan, bahkan lebih lagi Tuhan, roh yang bernyala-nyala untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami juga rindu pada hari ini jemaat yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus buah sulung dan ucapan syukur. Kami percaya Engkau akan memberkati kami kembali dengan berlimpah-limpah. Dan kami pulang pada pagi hari ini dan kami mengikuti ibadah secara online. Kami juga rindu kami menerima janji berkat ibadah pagi hari ini. Kami angkat kedua tangan kami dan kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.